New normal. Sebenarnya dalam pertumbuhan, kita sudah sering melewati masa-masa new normal. Dulu tidak ada yang merasa internet banking itu normal, sampai akhirnya kita sampai di masa itu. Tidak ada yang merasa mengirim email itu sama formalnya dengan surat fisik. Kita akan menyesuaikan diri karena itulah yang manusia harus selalu lakukan. Beradaptasi. Itu adalah naluri kita sebagai manusia. Jadi mari bersama kita menyesuaikan diri dan belajar. Jangan izinkan ini menghambat sinar Anda untuk bercahaya. Ini berarti adaptasi adalah kata kunci yang paling kuat. Namun sebelum kita memulai beradaptasi, kita harus mengerti apa yang mau kita sesuaikan dan apa tantangannya. Jadi di saat kita mau memulai menghadapi new normal, apa yang harus kita ucapkan ke tim kita? Kenyataannya, the truth, kita harus sama-sama tahu apa kondisinya, apa kelemahan kita, dan apa kekhawatiran utama kita saat ini. Sebuah prinsip yang tidak akan pernah berubah dalam sebuah perusahaan adalah keberlangsungan bisnis tergantung kuatnya kepercayaan antara dua belah pihak. Dalam kasus ini, pemimpin dan timnya. Jika sang pemimpin gengsi dan takut dalam memberitahukan kenyataan perusahaan kepada timnya, timnya pun tidak akan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Untuk menghadapi badai yang gelap, semua harus sama-sama tahu risiko apa yang mereka hadapi. Namun, diskusi tidak akan berhenti sampai di situ saja. Kejujuran dan komitmen harus berjalan dua arah juga. Kita harus percaya bahwa mereka akan melewati badai ini bersama-sama. Dan mereka harus percaya bahwa ada saat di mana mereka tidak akan takut lagi melewati badai karena mereka sudah dewasa dan sudah terbiasa. Inilah tahapan akhir yang kita harapkan nantinya. Di saat kita berdamai dengan situasi dan hidup berdampingan dengan pergumulan yang ada. Tahapan berikutnya adalah mengerti bahwa profit bukanlah jadi fokus utama dalam proses transisi. Keselamatan perusahaanlah yang menjadi prioritas. Apa yang bisa kita lakukan untuk terus bertahan? Apa saja sumber daya yang bisa kita maksimalkan? Apakah kita butuh merombak sistem? Atau tidak sama sekali untuk kita bisa tetap dan terus hidup? New normal akan membentuk kita menjadi orang-orang baru juga. Tanpa disadari, ada beberapa hal yang Anda dapatkan di setiap masa-masa berat yang Anda lewati. Jadi teman-teman, bagaimana caranya kita menyesuaikan diri dengan perubahan? Nomor 1, fokus terhadap apa yang bisa Anda kontrol. Dibanding merasa diri sebagai korban, cari tahu apa elemen yang bisa Anda kontrol dalam pekerjaan Anda. Dan apa yang bisa Anda kontrol dalam diri Anda. Ini termasuk melihat tugas dalam pekerjaan, tugas dalam keluarga, dan apa yang bisa Anda kontrol dalam diri dan pikiran Anda. Nomor 2, mengerti asal muasal perubahan. Menerima perubahan akan berat apabila kita tidak tahu dampak panjang dari sebuah keputusan. Tidak semua hitam putih, tidak semua tentang benar atau salah. Terkadang kita harus melakukan apa yang kurang nyaman kalau memang dibutuhkan, dan sebaliknya melepaskan kebiasaan lama demi keamanan bersama. Jangan langsung tolak perubahan. Apa yang Anda tidak mengerti belum tentu Anda salah. Dan apa yang Anda percaya belum tentu benar. Kita harus bisa sama-sama belajar untuk mengerti dan beradaptasi. Hal terpenting dari mengerti perubahan adalah pembekalan diri. Penuhi diri dengan bekal pengetahuan,
alasan perubahan itu hadir, mengapa menurut beberapa orang perubahan ini penting, bagaimana dampaknya bila perubahan ini diberlangsungkan. Nomor 3, minta bantuan. Ini yang paling sering orang lakukan karena gengsi, tidak mau bertanya. Kalau ada hal-hal yang tidak kita mengerti, jangan sebarkan opini dahulu. Tidak jarang kita langsung mengambil keputusan dalam masa-masa berat tanpa berpikir panjang atau berdiskusi. Padahal tidak ada salahnya bertanya. Di masa seperti ini, kita semua butuh partner. Tidak ada yang benar-benar ingin sendiri dalam menjalani masa bahagia, apalagi masa sulit. Minta bantuan apa yang Anda butuhkan jika memang itu sungguh-sungguh Anda butuhkan. Teman-teman semua, selamat memasuki masa new normal. Saya yakin bukan hanya tugas pemerintah menjaga rakyatnya, tapi adalah tugas rakyat masing-masing menjaga dirinya, menjaga keluarganya, dan akhirnya menjaga masyarakat lain. Selamat bertugas, tetap jaga protokol kesehatan, dan Tuhan menjaga kita semua. Remaja Tampu Bolon, sampai jumpa di podcast berikutnya.